pengiriman logistik ke Bandung. Dua cara yang dilakukan oleh Inggris untuk mendrop logistiknya. Salah satunya lewat pesawat, tetapi itu sering jatuh ke tangan gerilyawan Indonesia. Tapi satu lagi lewat darat, dan itu pun sering mendapatkan hambatan-hambatan lewat penyangongan. Penyangongan itu penghadang-penghadangan istilah gerilya Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah membawa logistik agar orang-orang Eropa yang ada di Bandung itu bisa terselamatkan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, banyak sekali pada saat itu. Mereka itu. Dan selama zaman penjajah Jepang, mereka di internir ya, sebagai tawanan itu. Hidupnya susah. Mereka tadinya orang mampu gitu. Musim makan yang tidak baik begitu zaman Jepang. Nah itulah tugas dari pasukan sekutu. Letjen Philip Christensen itu dia sudah menyatakan di Singapura, di muka pers, di muka wartawan, bahwa kami nggak bermaksud untuk mengintervensi atau mau menjajah kembali lah pihak Indonesia. Kami tentu ingin sekali bekerja sama dengan tujuan utama dalam perlucutan senjata tentara Jepang dan evakuasi FW itu. Meski kota Cianjur dikuasai pasukan sekutu, saat itu banyak kawasan pendesaan di luar kota Cianjur masih berada dalam kontrol tentara dan kelompok-kelompok pejuang Indonesia. Kehadiran pasukan sekutu di wilayah Cianjur menimbulkan berbagai gesekan dengan tentara dan kelompok-kelompok pejuang Indonesia. Banyak kalangan pejuang menilai kehadiran pasukan sekutu melecehkan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka. Kondisi ini memotivasi tentara dan kelompok-kelompok pejuang Indonesia untuk menyerang konvoi-konvoi pasukan sekutu. Jadi itu sebetulnya adalah salah satu bentuk dari adanya dualisme kepemimpinan di Indonesia ya pada saat itu, antara dikotomi antara militer dan sipil. Sebetulnya yang lewat kereta api itu lancar-lancar saja kan, pasokan logistik, karena dikawal oleh anak-anak kadet Akademi Militer Tangerang. Nah, yang satu lagi yang lewat Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Puncak itu kena serangan. Nah, ini terkait dengan adanya buah perintah dari pusat, dari Yogyakarta maupun dari Jakarta. Dari Jakarta, Perdana Menteri Syahrir memerintahkan untuk kooperatif terhadap sekutu. Tetapi dari Yogyakarta, Pak Dirman memerintahkan untuk lawan, harus hadang, jangan seenaknya saja melewati daerah-daerah Republik gitu. Apalagi mereka tentara Inggris itu sering meremehkan perjanjian yang telah dilakukan dengan sipil Republik gitu, seperti itu. Jadi motivasinya dari tentara kita itu, ya, di samping tadi merasa kedaulatannya terganggu, yang lebih hebat lagi, banyak senjata. Jadi bisa kalau memerangi mereka merebut senjata itu. Gak semudah seperti yang diperkirakan. Banyak yang gugur. Serangan yang dilancarkan tentara dan kelompok-kelompok pejuang Indonesia di wilayah Cianjur dan sekitarnya mengakibatkan korban dan kerugian yang tidak sedikit di pihak sekutu. Aksi penghadangan yang dilakukan TKR, Laskar Hizbullah dan Barisan Banteng Republik Indonesia terhadap konvoi pasukan sekutu di kawasan Jembatan Cipetir Ciranjang pada 1 Januari 1946 misalnya membuat sejumlah tentara Gurkha Inggris tewas. Waktu itu tercetusnya adalah dengan adanya pasukan Gurkha dan pasukan Rajputana ya dan Maharata yang terjepit di antara wilayah Sukabumi dengan Cianjur. Nah, saat itu mereka memerlukan bantuan yang secepatnya gitu. Makanya ketika dihubungkan ke markas pusat Komando Jawa Barat di Bandung, itu langsung dikirim Batalion Gurkha Rifle ketiga. Mereka berangkat dari Bandung, tetapi ketika itu sudah ada informasi kepada pasukan-pasukan ini
pasukan-pasukan Republik bahwa mereka akan datang. Nah, sebelum sampai ke daerah Ciranjang, yaitu di Pompok Landak, jadi di jembatan Sungai Citarum Lama, itu mereka dihabisin benar gitu, dihabisin benar sampai mereka balik lagi. Bantuan itu tidak jadi, mereka balik lagi ke Bandung dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan serangan udara. Serangan di kawasan jembatan Cipetir Ciranjang membuat marah pasukan sekutu, sehingga mereka kemudian melancarkan serangan balasan. Beberapa hari setelah serangan di jembatan Cipetir, pesawat sekutu menembaki sejumlah titik di kawasan Ciranjang. Ayeuna cenah jurka rek liwat ke Bandung, urang pegat. Pedang cenah barawa si Jawang cenah ti juru. Bawa Tong asa-asa ieu nya kana mobil wajah teh babatkeun. Seringnya terjadi serangan terhadap konvoi pasukan sekutu di wilayah Cianjur, Jawa Barat sepanjang akhir tahun 1945 hingga awal tahun 1946 membuat kawasan ini menjadi tidak aman. Kawasan yang menjadi penghubung dua kota besar di Jawa Barat ini menjadi jalur yang menakutkan bagi konvoi pasukan sekutu. Memang sepanjang jalur Bogor-Sukabumi itu perilaku tentara Inggris tidak selamanya baik gitu. Itu yang menyebabkan adanya kebencian-kebencian di kalangan penduduk terhadap tentara Inggris pada saat itu. Ada berita-berita bahwa mereka juga melakukan pengambilan harta penduduk, terus perampasan, dan yang paling membuat masyarakat marah itu adalah selalu berusaha untuk membawa perempuan gitu kan. Itu makanya serangan-serangan itu ketika ada komando dari Pak Didi untuk mengganggu konvoi pasukan Inggris yang menuju ke Bandung lewat Sukabumi atau lewat Puncak, itu langsung diamini oleh Letnan Kolonel Edi Sukardi yang saat itu memegang resimen Sukabumi Cianjur. Jadi saya punya 4 batalion. Permulaannya batalion itu di Sukabumi. Jadi dari Bogor sampai Ciranjang saya pasang satu batalion, 4 batalion. Batalion 1 tugasnya Cicurug sampai Cibadak. Komandan batalionnya Yahya Bahram. Kedua Cibadak, Sukabumi. Itu tugas kewajiban oleh batalion Hari Sukardi, adik saya. Batalion ketiga di Sukabumi, bukan Cibadak Sukabumi, di sekitar Sukabumi. Batalion keempat Gekprong Ciranjang. Dia sudah Ahmad Abdurrahman. Saat diwawancarai pada tahun 2017 lalu, Raden Makmur, salah seorang mantan pejuang yang pernah ikut dalam penyerangan konvoi-konvoi pasukan sekutu, mengatakan masih ingat benar bagaimana ia dan teman-temannya menghadapi pasukan sekutu yang hilir mudik di wilayah Cianjur. Kebanyakan ini sama jalan kaki, kendaraan mengikuti, jadi masuk karena ada kendaraan kosong. Jadi Inggris malah lupa, kendaraan kosong di belakang, di balik kendaraan kosong di depan. Jadi nggak eleh kita. Jadi ini semua jalan kaki, kendaraan di depan, kendaraan kosong, tidak ada orangan di balik di lempar garana teh kendaraan kosong. Biasanya mereka menggunakan sebuah bom yang disebut bom batok. Bomnya itu berupa seperti batok gitu kan. Biasanya mereka sembunyikan dalam kotoran kebo gitu ya, kotoran kerbau, atau digali ke tanah gitu. Nah, ketika pas diinjak oleh tank Sherman atau truk, biasanya ditarik gitu. Jadi ditarik itu, bukan nggak langsung ini gitu, seperti itu. Nah, itu juga banyak membuat perangkat-perangkat militer tentara Inggris itu juga hancur lebur. Ayeuna cenah jurka rek liwat ke Bandung, urang pegat.
pedang cenah barawa si jawang cenah ti juru bawa we. Tong asa-asa ieu nya kana mobil wajah teh babatkeun. Da uduh cenah. Tah urang teh hayang seri aya nya. Aduh, asa ku mustahil gitu. Meski kerap dihadang, sepanjang bulan Maret 1946, konvoi pasukan sekutu justru makin kerap melewati kawasan Ciranjang. Para pejuang Indonesia dibuat sangat geram karena dalam konvoi pasukan sekutu terdapat tentara Nika Belanda yang baru saja mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Karena itu, para pejuang menyiapkan penghadangan besar-besaran yang direncanakan akan dilancarkan pada tanggal 20 Maret 1946. Namun, penghadangan yang direncanakan dengan persiapan matang ini diduga bocor ke pihak sekutu. Untuk meminimalisir korban, warga sekitar jalur penghadangan kemudian diminta mengungsi. Pada sore tanggal 29 Maret 1946, sebuah pesawat tempur sekutu terbang melakukan pengintaian di kawasan Gisokan, Ciranjang. Sehari kemudian, 3 pesawat sekutu menyerang beberapa posisi persembunyian pejuang Indonesia. Serangan dengan bom dan tembakan senjata otomatis itu menyebabkan sejumlah pejuang Indonesia gugur. Laju sininya bapak teh. Jadi mimpin orang di malam pasang ada ngalempar granat. Kalau ada kendaraan konvoi ini malam. Tapi lain lawanan aduh Inggris banyak. Nah, gue mau ke awi, ke bambu itu mau bedi eta. Beberapa saat setelah terjadi serangan udara, konvoi pasukan Inggris datang melewati kawasan Cisokan, Ciranjang, Cianjur. Meski saat itu pejuang Indonesia sudah tidak sesiap sebelumnya, penghadangan tetap terjadi. Tepat di sebuah jembatan di Sungai Cisokan, konvoi pasukan Inggris diserang para pejuang Indonesia yang bersiaga di sejumlah tebing. Setelah terjadi kontak tembak cukup lama, karena kekuatan pasukan tidak terlalu besar, para pejuang terdesak dan banyak yang gugur. Pasukan Inggris yang merasa di atas angin kemudian terus memburu para pejuang yang lari ke kawasan hutan di sekitar jembatan Cisokan. Namun, saat itu sebuah malapetaka sempat menimpa pasukan Inggris. 2 pesawat tempur sekutu yang bermaksud menembaki para pejuang Indonesia justru keliru menembaki teman-teman mereka sendiri yang berada dalam hutan. Akibatnya, sejumlah tentara Gurkha Inggris tewas. Pasukan Inggris yang datang dari arah Sukabumi itu dikawal oleh pesawat Spitfire dan juga Mustang sampai ketika mereka datang ke arah Cisokan itu terjadi pertempuran yang sangat hebat karena mereka dijepit dari tebing pertama dan dari tebing yang bawah. Itu terjadi pertempuran yang sangat hebat, lalu diserang dengan artileri juga hingga menyebabkan pasukan Indonesia itu mundur. Ke arah mundurnya itu juga dalam keadaan jangan dalam keadaan yang teratur. Itu sangat kacau sekali katanya. Ketika mereka mundur sangat kacau hingga menyebabkan sebagian dari pasukan Indonesia itu jatuh ke sungai dan banyak yang hanyut dan tidak terketahui nasibnya seperti apa. Nah, tetapi keuntungannya adalah ketika ditinggalkan oleh pasukan Indonesia, lalu Gurkha secepatnya menguasai tempat itu, tetapi pasukan itu tidak tahu bahwa itu sudah dikuasai oleh pasukannya sendiri, makanya terjadi friendly fire itu. Dan banyak sekali yang korban di situ, Mas. Pasukan tentara Inggris ditembakin oleh Mustang dan oleh Spitfire mereka sendiri gitu. Jadi mereka memiliki kesan tersendiri terhadap medan di wilayah antara Cianjur dengan Bandung itu. Mereka sempat nulis pengalaman mereka lewat
The Battle of Ciranjang Gorge. Jadi setelah berhasil memukul mundur serangan para pejuang Indonesia di Cisokan Ciranjang pada tanggal 31 Maret 1946, pasukan Inggris melancarkan operasi pembersihan di sejumlah kawasan di Ciranjang, Cianjur. Dalam pembersihan ini, pasukan Inggris membakar sejumlah rumah. Mereka juga menembaki sejumlah warga yang dicurigai sebagai pejuang Indonesia. Menyusul terjadinya aksi-aksi pembersihan yang dilancarkan pasukan sekutu, banyak pejuang dan warga memilih mengungsi ke daerah pegunungan. Mereka terpaksa meninggalkan rumah, sawah, dan harta benda mereka. pasukan Republik menghentikan serangan-serangan yang sifatnya sporadis tersebut, yang terjadi adalah mereka marah dan membakar semua rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar itu. Jadi memang sudah tidak ada orangnya, tapi itu cukup membuat kerugian material yang cukup banyak buat penduduk. Setelah mereka itu kejadian seperti itu, mereka akhirnya membuat sebuah pos yang lebih kuat di Ciranjang itu. Jadi mereka tidak harus memasok pasukan dari Bandung langsung. Jadi mereka kapanpun bisa datang dari Bandung dan mereka pusatkan di Ciranjang pasukannya. Jadi kalau ada yang dibutuhkan dari Sukabumi atau dari Cianjur, mereka tingkat memberangkatkan dari Ciranjang. Dan yang paling efektif juga adalah pasukan Inggris bisa melakukan penyisiran-penyisiran, pembersihan-pembersihan setelah adanya pos-pos yang di Ciranjang itu. Makanya dari situ pasukan-pasukan Inggris bergerak dan menjadikan tentara Republik tercerai-berai juga sampai mereka itu terpojok ke pelosok-pelosok, ke gunung-gunung gitu kan. Praktis Inggris hanya menguasai kota. Jadi jalan aspal, jalan raya pos itu dikuasai oleh Inggris. Tetapi antara barat dan timur itu dikuasai oleh pelosok-pelosok, dikuasai oleh tentara. Jadi tiap malam itu terjadi pertempuran, pasti gitu. Bertahun-tahun setelah pertempuran Ciranjang terjadi, sebuah monumen sederhana untuk mengenang pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini dibangun di pinggir sungai Cisokan Ciranjang. Aksi heroik dalam pertempuran Ciranjang tidak hanya diingat dalam memori veteran para pejuang Indonesia, tetapi juga pernah diulas dalam sebuah tulisan kursus dalam jurnal yang dikeluarkan Asosiasi Gurkha Rifles ke-8 dengan judul The Battle of Ciranjang Gorge atau Pertempuran di Tebing Ciranjang. Mereka memiliki kesan tersendiri terhadap medan di wilayah antara Cianjur dengan Bandung itu. Mereka sempat nulis pengalaman mereka lewat The Battle of Ciranjang Gorge. Jadi pertempuran di tebing Ciranjang. Jadi mereka tuh selalu tebing-tebing jurang itu selalu menjadi trauma buat mereka gitu. Jadi memang ketika penyerangan itu tentara kita pastinya selalu mengandalkan para sniper. Pertempuran Ciranjang yang terjadi pada akhir bulan Maret 1946 adalah satu dari banyak kisah perjuangan untuk membela keberlangsungan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan slogan Merdeka atau Mati. Dari kisah pertempuran Ciranjang, kita diingatkan bahwa ada harga yang sangat mahal dan harus dibayar di balik kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak hanya dimiliki oleh para tentara-tentara saja gitu kan. Peristiwa pertempuran di Ciranjang, peristiwa pertempuran di Cisokan itu merupakan sebuah bukti sejarah bahwa
perang kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan juga tidak hanya melibatkan orang-orang resmi pemerintah, tetapi juga rakyat. Jadi mempertahankan kemerdekaan itu bukan milik tentara saja, tetapi merupakan milik seluruh halayak Republik Indonesia, seperti itu.